Welcome to Dark Sudara. Dark Sudara merupakan salah satu podcast dari BEM KM FIT. Di podcast ini kita akan membicarakan kejadian-kejadian di luar nalar yang terjadi di sekitar kita. Oke, dan podcast kali ini akan dipandu oleh gue Tasya dari MI 2020 dan temen gue Tama dari AI 2020 dan juga Lazuardi dari AI 2020. Jadi, pada episode kali ini, apa yang bakal kita bahas kira-kira? di episode kali ini kayak kita bakal ngomong hal-hal yang masih dekat di sekitar kita ya, tentang kampus gitu, ya nggak sih Tam? Iya, kita hari ini bakal ngomongin hal-hal horor yang terjadi di kampus kita sendiri nih guys. Tapi kan kita ini ya guys, kita di sini nggak ada yang pernah ke kampus ya. Cuman kita sendiri kan penasaran nih, ada nggak sih di kampus kita kan? Bener-bener. Yang kampus kita kan ada di tengah kota nih. Ada nggak sih hal-hal horor gitu di kampus kita? Gitu ya, oke. Iya. Oke, berarti di episode pertama ini kita udah ngundang narasumber nggak sih yang tahu banyak lah tentang kampus, ya nggak sih? Iya, jadi karena kita tidak capable ya, jadi kita undang teman kita nih. Iya, kita panggil aja langsung narasumber kita. Halo kakak. Halo semuanya. Suara gue aneh. Nggak apa-apa. Enggak. Kedengeran jelas kok. Udah bagus. Gue Billy, Computer Science 2019. Oke. Jadi seingat gue tuh ini ya Tes ya. Kalau nggak salah Billy ini emang dari SMA udah di Lavenue kan ya? Iya betul. Jadi ya udah tahu banyak lah ya. Wah, tahu banyak pastinya. Tahu banyak tapi lupa banyak ya, karena udah lama juga kan nggak ke Lavenue, udah 2 tahun. Oh iya. Tapi kakak sendiri pernah nggak sih ngerasain langsung gitu kejadian horor-horor tersebut? Kalau di kampus itu belum pernah. Tapi kalau di dorm, di asramanya itu pernah. Oh, oke. Bakal seru di banget dormnya itu masih di Lavenue kan, gedung yang sebelahan itu kan? Iya, dia di North Tower-nya. Wah, padahal gue kira yang serem itu malah tower yang ada kelasnya, yang SU-nya gitu. Mungkin sekarang iya nggak sih? Kayak udah dikosongin berapa lama cuy? Oh iya ya. Setahun lebih. Ya tinggal hati-hati aja sih, kita masuk-masuk kok merinding-merinding. Kurang balik hawa lagi manusia tuh ke dorm yang tadi tuh. Emang kalau boleh tahu apa gitu yang dialamin di dorm? Ya, namanya anak asrama ya, itu kan suka begadang gitu, ngobrol rame-rame lah sama temen. So ada temen gue satu lagi bikin sarel tuh. Itu ngelihat pintunya tuh gerak sendiri kan. Jadi dia ada kayak laundry room gitu. Pintu laundry roomnya tuh gerak sendiri. Dia kira ada temennya yang iseng kan. Ya udahlah, jadi dia kayak biasa aja. Terus tiba-tiba lampu ruang tengah tuh mati sendiri. Terus dia lari ke dalam kamar karena takut dia sendirian. Ternyata dia sendirian di luar. Terus pas dia ngomong, tolong, ada kayaknya gue diganggu deh. Tiba-tiba pintu kamarnya kebanting. Aduh, males banget. Itu serem banget sih, sumpah. Males banget. Itu temen lu lagi sendiri gitu? Iya, dia lagi bikin sereal. Dia kayak jual sereal malam-malam kan, tengah malam jam berapa ya? 12 jam 1 gitu. Pintunya gerak, pintu laundry room itu. Terus dia males banget sih. Tiba-tiba lampunya mati, dia masuk ke kamar, ngomong, kayaknya ada yang jahil deh. Terus pintu kamarnya langsung kebanting. Lu bayangin, misal nih, dia ngomong kayak gitu masuk ke kamar, pintunya dibanting gak bisa dibuka. Waduh, jadi film horor. Aduh, gak usah ditambah-tambah dong. Itu aja saya sudah tidak mau ya, Bang. Saya tidak mau ya. Iya, gimana kayak gitu. Jendela udah saya tutup kok, jadi saya gak bisa lihat apa-apa. Itu satu kamar sama lu? Iya, itu kebetulan satu kamar. Satu kamar itu isinya 8 orang. Terus gimana tuh? Habis pintu terbanting,
semua pasti freak out gitu kan. Iya pastilah. Kita tuh nuduh satu orang kan, dia jahil banget. Nah, si orang yang kita tuduh itu jauh banget dari pintu. Terus kita langsung kayak tatap-tatapan, terus langsung pada tidur. Nggak ada yang berani lagi. Tinggalin deh tugas. Kalau gue sih kayak tidur juga nggak bisa sih. Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa Jantung sih. deg-degan. Harus Males kabur. ya. Males. Iya. Mengungsi Sama- ya? Mengungsi. Kalian gak ada yang inisiatif mau ngeliat itu apa gitu? Kebetulan nggak ada yang berani. Nantangin ya. Jangan dong. Nantangin ya. Kebetulan nggak ada yang berani. Kenapa inisiatif? Nggak usah. Wah, itu Dijauhin aja, nggak usah inisiatif. Kita Ya. Nggak baik gitu. nekat itu. Iya, Tapi satu nantangin kamar nggak baik. apartemen tuh gede kak. Lumayan. Berdelapan gitu. Wah, Kan dia sih. bang bed gitu, jadi tidurnya tumpuk dua. Iya, mana? Oke. Ya, kalau ada laundry room, ada kitchennya gitu kan, bikin sereal. Ya lumayan Berarti gede kan lah dia kabur ke lumayan. ruang Ya. tengah. Gede. Males lumayan. juga sih. Udah lah. Ya. Disamperin. Mungkin Wah, udahlah. Jangan dibayangin. mungkin lah. kita pindah kali ya venue-nya ke ini ke kampus. Kalau kemarin tuh gue sempet denger dari Kak Helga tuh. Kak Helga juga dari ini kan, dari SABS ya, Iya. Sampurna. Jadi sudah tahu tuh cerita-cerita Mhm. cerita-cerita di kampus ya kan. Mhm. Jadi gue dikasih tahu di salah satu lantai gitu, katanya suka ada yang jahil gitu. Cuman gue lupa lantainya yang mana. Jahilnya ngapainnya gue juga lupa. Ini kampus. Kampus. Waduh. Waduh. Iya, itu Mana? itu di kampus ada. Aduh. Jadi sorry ya kalau misalnya background soundnya rada berisik. Gue di luar Nggak soalnya. apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya juga di rumah Iya. ya kan. Understandable kak. Iya, sorry. Nah itu, Tapi Kak Billy nggak di rumah, Deng. Itu belakangnya. Gak usah. oh iya, Lah, ya males kan dong ngapain. pendengar tidak bisa melihat. Iya. Jadi itu ceritanya ada 2 orang cewek, kayaknya pulang ibadah sih, ibadah malam gitu, antara ibadah malam atau kelas, dan mereka tuh lihat ada anak kecil di lantai 19 gitu. 19. Lantai 19 student lounge ya. Nah, Oh, di situ tuh bukan cuma mereka yang lihat gitu. Oke. Udah banyak orang yang lihat. Bentar ya, gue keganggu. Iya. Nah, gue lanjut ceritanya. Tadi kepotong dikit. Jadi ada 2 cewek temen gue di SMA. Itu tuh mereka tuh balik kayak pelayanan gitu lah, kayak ibadah malam. Nah, terus habis dari ibadah malam itu kan itu di lantai 19 kan. Gue lupa ya, itu antara balik ibadah malam atau enggak balik kayak kerja kelompok gitu. Di lantai 19 itu di student lounge-nya ada anak kecil yang suka lari gitu sih. Terus itu bukan cuma mereka yang lihat, kayak guru-guru dulu ada yang bisa lihat. Gue nggak tahu ya, dia bisa lihat atau kebetulan lihat. Tuh dia bilang kalau misalnya ada anak cewek di lantai 19 yang hobi mainin tali gorden di student. Jadi kalau misalnya tali gorden di lantai 19 tuh gerak sendiri, ya itu ada. Lo tidak bisa berpositif thinking berarti Iya. ya. Kayak kelihatannya tuh as in bener-bener ada wujudnya gitu. Ada wujud, kebetulannya ada wujud. males ya. Kirain Tapi nggak modern ya kan, kampusnya modern ada Iya. juga tuh ya. Ada. kampus double degree. Tapi nggak ada. Mungkin dia multilingual. Oh Wah, iya, multilingual, iya. bilingual Ajak gitu. berbicara. Iya, mungkin dia coba. bilingual ya kan. Kayak bahasa Iya Inggris. bener sih bilingual kan dari Dua alam ya. bahasa daerah mana aja, bahasa dua alam, bahasa Iya. Wis sama.
Dua alam, dua bahasa. Iya, Oke. dua alam dua bahasa Understandable. mungkin. Oke. Kenapa tuh Tas? Apa? Enggak. Selain mainin gordeng tuh gue denger dari ini Kak Helga, dia kalau nggak salah di student loan tuh ada piano juga ya. Ada. Aduh. Itu dia. Aduh. Si Adik-adik piano. siapa yang naruh piano? Si pianonya itu suka main sendiri. Aduh. Males banget. Males. Kalau gordeng, angin. Iya, Angin Angin. masih bisa positive thinking. Angin. Kalau keyboard, ini Piano. setting yang auto. Iya, bisa mungkin. Enggak gitu. Masalahnya Piano. grand piano gitu. Iya, Jadi ini piano. bukan keyboard. Bukan Aduh. keyboard gitu. Di student lounge lagi baca buku Tank. Aduh gini jadi nggak enak. Gue ada piano Iya. di ruang tamu, di ruang Iya. sebelah ini. Minor lagi kan. Deng. Nah, Minor. Minor lagi Parah, main. bisa. Deng. Waduh. Males ya. Tapi ya masalahnya kalau dia bisa sampai mainin piano, maksudnya kan piano tuh kan berat lah ya. Berarti kekuatannya besar dong. Ya nggak sih? Waduh, Wah. kurang tahu deh ya kalian. gue kurang tahu. Kalau ya itu kalau kurang kekuatannya tahu mestinya besar. kita. Iya. Berarti kita harus mengundang anak-anak indigo yang ada di SD. Gak usah ngide. Aduh. Iya. Nanti terlalu seram. Kalau kalian butuh beberapa, gue ada beberapa kenalan yang emang bisa lihat. Aduh, oke. Salah bicara Episode aku ini. selanjutnya. Jadi kira-kira ada cerita serem apa lagi nih di SU? Gue mungkin ke luar kampusnya ya, kayak Hmm. di luar gedung. Tuh ada tempat anak-anak suka nongkrong payung-payung. Nah payung-payung itu di samping susu student union. Oh, yang ada kapal api dan teman-teman itu ya? Iya bener-bener Oh iya betul. Dari si payung-payung itu kan kalau kita jalan ke belakang lagi itu ada turunan tuh ke Mhm. arah lab sama Oh lapangan iya basket. iya. Iya. Oke. Ya ke arah basement. Nah, ini berdasar cerita yang gue dengar, sebenarnya Mhm. Lavenue tuh bisa lebih luas lagi ke belakang, tapi nggak bisa karena si tanahnya itu tuh mentok tanah kuburan keluarga gitu. Makanya dia kalau kalian turun agak agak miring dikit kayak Iya. bentuk tanahnya karena itu Oke. ada motong Oh, iya. tanah kuburan. Ya kan? Oh iya. Dia kan turun terus belok ke kiri gitu kan. Terus Nah, habis iya. kita Iya, belok ke agak- kiri kan agak kayak gini. kesana lagi. agak Kayak ngelebar betul. gitu kan, agak ngelebar. Iya. Iya. Nah, itu dia Ya make sense, Yang- make sense. yang gua dengar. Berarti masih ada tuh. Sampai sekarang masih ada. Gua nggak tahu ya itu fullnya atau sebagian kuburannya. Kalau kalian di turunan itu, terus kalian agak ngintip dikit naik ke Hah? atas temboknya, itu kelihatan ada kuburan di Aduh, Mak. bawah Aduh, pohon. ngapain lah ya? Kelapa ya. Nggak usah. Ngapain? Nggak usah. Ya? Nantang ya, Makasih. nantang ya. Nggak usah. Iya. Makasih Siapa banget. tahu kalian mau ini gitu, kayak melihat apakah bener kan dulu pas kita SD kan suka banget kan diceritain SD ini tuh bekas kuburan Iya, tapi Di mana Ini aja kayak. nyata. iya, nggak ada Yang buktinya ini gitu. aneh kan. tapi ini nyata. ada buktinya gitu. Berarti Ada kalau di kuburan. situ kalau misalnya dari gedung kelihatan nggak dari lantai atas gitu? Nah enggak, karena itu di bawah pohon kelapa gitu. Ada Oh. di depan pohon kelapa. Tertutup ya. Oke. Kalau gua- agak tertutup, jadi diintip bisa tuh. Ya, ada Kalau apa tuh gua- ceritanya di situ? Nah Kan- itu temen gua itu balik dari antara main futsal atau main basket gitu, intinya balik dari lapangan lah, kan naik tuh lewat naikan itu dia, gila gue jadi merinding. Sama wes, saya nengok kan barusan. Sumpah gue tadi ngerasa merinding beneran nih. Tidak dibuat Jangan gitu dong. Background gue merah peradaban, gue jadi ikut merinding. Kamar gue mati lampunya. Dulu Lanjutkan. temen gue tuh pas naik udah ngerasa aneh tuh, kayak ada yang ngeliatin. Gue nggak tahu dia berhenti terus nengok, kalau dia emang gitu dia berani banget, atau dia cuma ngeliat sekilas aja ada cewek yang ngikutin mereka rame. Aduh, males banget malam-malam Aduh, di situ. males. Itu
Malam-malam gue pernah tuh malam situ sepi banget sih. Sepi banget kalau malam, udah nggak ada orang lagi. Aduh males banget Biasanya sih. pun anak-anak nongkrong tuh udah pada pindahnya ke depan susunya, bukan ke samping susunya. Iya. Karena itu sepi banget. Kalau lu Pas veto pun. kemarin pas veto ya, lu malam kan? Kalau gue itu siang. Gue siang lewat situ kan, mau turun, mau lihat lab. Itu emang kayak kerasa hawanya kok tidak enak gitu. Iya. Kayak, gue jalan biasa kan ya. Gue lihat-lihat gedung gitu kan. Gue kan anak daerah, klum gitu kan. Terus kayak kok ada yang ngeliatin, gue kayak ya udah positive thinking. Ya udahlah biarin. Gue jalan makin siang ya. Iya, siang itu. Gue makin makin ke arah timur ya berarti. Makin ke arah timur. Kok ada yang niup leher. Wah, ini enggak baik. Itu dia. Iseng ya. Ya gue belum kayak ngampus. belum Udah tahu ngampus. cerita-cerita horor. Mohon maaf nih. Ini welcome itu di welcome party. Welcoming party untuk Lazuardi ya. Waduh. Ini ceritanya katanya kayak background story-nya Lavenio, dia suka ganggu itu karena itu tadi tanah kuburannya diambil, makanya dia suka menampakkan dirinya, balas dendam gitu. Make sense. Bukan balas dendam, tapi kayak apa ya, kayak marah lah, dia merasa di sini. Iya. Merasa terganggu lah. Tempat gue udah dari dulu di sini. Kenapa tiba-tiba ambil gitu kan. Nah gue takutnya nih, gue jadi kepikiran karena nih kan tadi kan kampus sepi, mereka udah ngerasa nyaman. Nah kalau tiba-tiba kita datang ramai, semoga aja nggak ada apa-apa sih. Kesurupan massal gitu. Waduh, jangan sampai. Tapi kita nggak pernah ya kedengeran anak international school kesurupan massal, nggak pernah. Itu dia. Tenang aja. Tenang, kita internasional kan. Kan biasanya kesurupan SMP atau SMA menjelang UN gitu kan ya. Iya. Karena mentalnya pada down gitu. Kalau gue beneran kejadian. Sekolah gue tuh? beneran kejadian waktu SMA. Jadi SMA gue itu adalah SMA yang sama dengan abangnya temen gue, anak CS juga. Nah, di tahun abangnya itu kejadianlah kesurupan massal. Nah, mungkin ini bisa diceritain untuk di episode lainnya. Iya. Tunggu ya guys. Iya. Tunggu aja. Pengalaman kesurupan menarik gitu. Iya, tapi di SU nggak ada yang pernah kesurupan. Tentu saja ada. Oh, saya berarti tadi baru kesurupan, bilang loh international kesurupan school biasanya ini tidak ada ya. Menarget juga sih. Gitu ya. Menarget anak SMA. Mungkin ini bukan Sampurna University ya, tapi lebih ke SABS punya. SMA gue dulu. Gitu. Sampurna Akademik. Ya. Sampurna Akademik, tapi tempatnya ya di kampus. Karena sekolah juga. Iya. Masih satu rumpun lah mungkin. Ceritanya gimana tuh? Masih inget gak Kak? Waduh, gue agak tidak capable ya, karena ini sedikit aib ya buat orangnya yang kesurupan. Tapi gue ada. Cuma membenarkan kalau misalnya ada kesurupan. Ada. Ada. Tidak menutup kemungkinan ya guys. Tidak menutup kemungkinan anak-anak transfer dari US gitu kesurupan, tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan ada di SU. Pakai bahasa Inggris ya sih? Aduh enggak dong. Aduh enggak tahu. Udah enggak usah ya. Tidak usah. Enggak penting banget sih. Enggak tahu dan enggak mau mencoba. Iya. Oke. Tapi sebelum ini gue pernah dikasih tahu juga sama Billy tuh, dikirimin link berita. Apa tuh? Nah ini Billy-nya. Iya pernah, ya makanya gue kasih tahu nih sama Billy nih, Billy pernah ngirimin link berita. Nah, jadi berita yang gue kirim ke Tama itu adalah kejadian bunuh diri di Lavenue. Astaga. Sebelum gue kan pindah ya, sekolah gue kan pindah dari Bogor pindah ke Jakarta ke Lavenue itu. Pas baru-baru kita pindah itu kayak ada langsung ada desas-desus gitu. Baru banget 1 hari atau 2 hari masuk langsung kedengeran kalau misalnya di Lavenue dulu itu ada yang pernah gantung diri.
Itu valid ya, valid dan bisa dicek di internet berita ini. Cari aja gantung diri Laveju tuh. Waduh. Atas. Serem sih itu. Terima kasih. Baru nyampe, baru pindah. Aku mau bersekolah gitu kan. Dar ada info. Aduh. Apa nggak down gitu mentalnya? Satu gedung. Kakak pindah ke Jakarta tuh tahun berapa? Tahun berapa ya? Gue lulus itu tahun 2019. Sekitar 2017 akhir atau 2018 gitu. Berarti kejadiannya sebelumnya ya? Mungkin tahun Enggak, 2018? pas dia pindah. Pas pindah. Oh, itu baru. Pas baru-baru Pas pindah. dia pindah. Oh, pas pindah terus langsung ada kejadian. Wah, gitu, tidak bener-bener. nyimak mbaknya. Sorry banget. 2 hari. Gua 1-2 hari ya. setelah dia pindah kan. Gua nggak tahu itu kejadiannya kapan, tapi berita itu nyebar tuh kayak pas baru pindah tuh langsung nyebar kalau misalnya ada yang pernah gantung diri. Males. Kalau gue tuh nangkepnya jadi kayak itu kejadian udah di masa lampau, terus kayak ada yang nyebarin kayak misal satpam situ atau siapa cleaning service ya kan. Tapi gue nggak tahu ya kejadian exactnya kapan. Bukan di kampus, itu bukan di kampus ya, kejadiannya. Untungnya. Tapi satu kompleks ya, satu kompleks sambar tempen gitu kan. Satu rumpun. Tapi nggak tahu kenapa Mengerikan. waktu pas veto kan ke sana ya, gue jalan-jalan gitu emang berasa nggak enak di semua bagian. Mungkin atau karena itu juga udah sepi berhari-hari, beratus-ratus hari, atau mungkin emang perasaan aslinya kayak gitu, gue nggak tahu sih. Kayak jalan dimanapun tuh rasanya nggak enak gitu. Uneasy gitu ya rasanya ya, kayak iya, apa ya, kayak gue bukan di sini gitu, lu ya, kenapa lu nggak punten-punten gitu ya, kayak gitu sih. Iya benar. Itu tadi ya, mungkin karena emang udah lama nggak ditempatin juga ya. Karena bahkan pas ditempatin pun udah ada kejadian-kejadian kan, apalagi ketika udah lama nggak ditempatin gitu, mereka yang begitu-begitu tuh bisa berkembang biak nggak sih? Gue penasaran. Jangan bisa berkembang biak sih. Ngerasa kayak ini tempat kosong yang dari luar masuk, ngerasa ya kayak mungkin datang lagi gitu ya, bukan berkembang biak. bukan berkembang biak. Pindah ya, pindah rumah, pindah gitu. mungkin bersekongkol. Ya. Jadi orang pindah ini bersekongkol jadi suatu kelompok entitas yang kuat gitu. Waduh. Takutnya ya. Anjir, kok serem ya? Mohon maaf. Selama kita permisi ya, menghormati, saling menghormati, tidak mengganggu, mestinya tidak apa-apa. Benar sih. Pas nanti kita mulai ngampus ya mesti ada permisi-permisinya lah, karena kan udah diisi sama yang baru kan, masyarakat baru. Jadi kayak kita menjaga attitude, menjaga manner, benar, perkataan baik, menjaga attitude, manner baik perkataan maupun pikiran ya. Soalnya kan perkataan pun tanpa perkataan pun pakai pikiran aja bisa ya, kayak misalnya apa, kesurupan gitu. Pikiran kosong ya, pikiran when berserk gitu kan, kosong when berserk. Wah, itu yang gue tahu ya, kalau misalnya kita lagi pergi nih terus otak kita kosong, nah itu bisa juga dipengaruhin sama makhluk-makhluk itu supaya kayak, apalagi yang kejahatan ya, misalnya kayak bunuh diri atau yang segala macam itu lebih serem lagi sih. Kalau sama ya kalau misalnya kita takut gitu kan, kalau misalnya kita takut malah katanya ini ya, malah katanya tuh suka mereka malah mengundang, mereka malah ini bisa dijailin soalnya gitu, energi kita kalah sama mereka gitu kan. Kita ngomongin mereka gini aja tenang tuh, aja ya, mereka ini tertarik sama kita sebenarnya kalau kita ngomongin mereka gini, makanya gitu kan. Mereka menarik energi positif kita kan. Tapi kalau kita terlalu berani dan jatuhnya menantang itu juga nggak baik. Kita yang cari kita cari mati, makanya keep it santuy lah ya. Santuy, keep it santuy lah ya. Jangan nantangin. Kita sama manusia lain aja lah, kayak kita kenal terus kayak, lah lu berani sama gua, orang kesel juga. Kesel. Kalau mungkin kalau manusia kesel nabok, kalau yang tidak terlihat nggak tahu. Nggak tahu. Nabok pintu kayak yang tadi ya. Dar. Waduh. Nggak ikutan deh. Kayak yang tadi kan, nabok pintu. Tetap jaga attitude-nya. Jangan sampai kita buat mereka merasa terganggu dan mereka ganggu kita balik. Terus
Cakep banget sih nih. Quotes di akhir nih buat bapak yang ngedit. Siapa ya yang ngedit? Siapa ya? Tapi bener sih, kemungkinan ya kalau kita nggak mengganggu mereka ya mereka nggak bakal mengganggu kita gitu ya. Iya. Tapi sudahlah, yang bikin serial itu kok diganggu ya? Nah itu. Nervositas udah Mungkin ada yang dia pop mau up di otak aja gitu tiba-tiba disebut. Mungkin dia mau berkenalan ya. Oh iya, atau mungkin dia suka serial. Waduh. Enggak, dia mau ngingetin itu kadaluarsa gitu kan. Cuman nggak peka aja gitu kan. Niatnya baik sebenarnya. Iya, jangan bernegatif thinking. Iya, mungkin kalau untuk kalau teman-teman mau dengerin episode selanjutnya nih, kita mungkin bisa undang teman-teman sekalian yang punya cerita-cerita ya kan. Mungkin juga dengan teman-temannya Bang Billy tadi tuh yang merasakan langsung, mungkin di episode selanjutnya bisa langsung kita undang ya kan. Mungkin Dark Sudara episode pertama ini kita sudahi sampai di sini kali ya. Tapi ini ya kemungkinan untuk next episode belum tentu kita bakalan bertiga nggak sih yang memoderatori. Kemungkinan berdua atau sendiri, kita lihat untuk kedepannya teman-teman. Nah kalau kalian juga punya rekomendasi orang, boleh banget ya nggak sih disampaikan ke kita. Iya benar. Yang lebih capable dari gue gitu. Yang bisa lihat atau yang emang merasakan langsung, karena gue tidak merasakan langsung gitu. Sebenarnya Bapak Ardi ini ya langsung aja kita tunggu aja di next episode kali ya. Gua Tama dan gue Tama. Ulang kali ya. Diulang. Ayo 1, 2, 3. Gue Tama dan gue Tasya dan gue Ardi. Kami izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.